Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan dan rekan-rekan semua. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Ani, dan ada rekan saya Azira Aulia Balkis, ada Fitriani dan Kamelia Nazla. Hari ini kami akan membawakan materi lanjutan dari pertemuan 10, 11, dan 12 mengenai perpajakan dasar. Kita akan membahas sisi lain dari sistem perpajakan Indonesia, bukan hanya tentang kewajiban tetapi juga tentang hak. Karena dalam dunia perpajakan, kepatuhan memang sangat penting, namun keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak juga tidak kalah utama. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana negara tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membuka ruang dialog, koreksi, dan pemulihan bagi mereka yang ingin taat pajak namun mengalami kendala. Kami berharap melalui pemaparan ini kita semua bisa memahami bahwa sistem perpajakan Indonesia dirancang bukan hanya untuk menagih, tetapi juga untuk memberi kesempatan dan keadilan bagi setiap wajib pajak yang beritikat baik. Materi presentasi kami pagi ini yaitu tentang upaya hukum dalam perpajakan serta permohonan, pengurangan, pembatalan, dan penghapusan sanksi administrasi. Pajak adalah wujud gotong royong kita sebagai warga negara. Tetapi dalam praktiknya tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya wajib pajak itu terlambat, keliru, atau bahkan bersengketa. Nah, disinilah sistem perpajakan Indonesia menunjukkan sisi manusianya dengan memberi ruang untuk koreksi, klarifikasi, bahkan pembelaan. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa perpajakan itu bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga soal hak, bahwa negara tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga membuka ruang dialog dan pemulihan bagi mereka yang beritikat baik. Yang pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah bentuk hukuman non-pidana yang dikenakan kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan, bukan untuk menghukum secara pidana. Ada 3 bentuk utama yang perlu kita pahami. Yang pertama denda, yang kedua bunga, yang ketiga kenaikan. Nah, denda ini biasanya muncul karena keterlambatan dalam pelaporan, seperti telatnya menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua ada bunga. Bunga itu dikenakan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak. Yang ketiga adanya kenaikan. Kenaikan ini diterapkan apabila ada kekurangan pembayaran atau kesalahan serius dalam perhitungan pajak. Dasar hukum dari sanksi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang di dalam Undang-Undang KUHP. Artinya, negara memberikan konsekuensi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh namun sifatnya masih administratif. Selanjutnya, permohonan pengurangan sanksi administrasi. Meskipun sanksi administrasi diberlakukan sebagai bentuk teguran atas ketidakpatuhan, sistem perpajakan Indonesia tetap memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan, pembatalan, atau penghapusan sanksi. Ini adalah bentuk keadilan fiskal yang mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, sekaligus mendorong wajib pajak untuk tetap kooperatif dan bertanggung jawab. Syarat utama pengajuan permohonan antara lain, yang pertama, pokok pajak telah dilunasi. Yang kedua, terdapat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan seperti kesulitan ekonomi, kehilapan administratif, atau kondisi yang luar biasa. Yang ketiga, permohonan diajukan secara resmi ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan akan diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, negara tetap tegas dalam menegakkan aturan, namun tidak menutup pintu bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki diri melalui jalur resmi dan sah. Artinya, negara memberikan konsekuensi tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh, namun sifatnya masih administratif, bukan pidana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Azira Aulia Balkis. Oke, saya akan melanjutkan materi, yaitu di slide keempat ada pembatalan dan penghapusan sanksi. Selain pengurangan, ada juga mekanisme pembatalan dan penghapusan sanksi.
Pembatalan sanksi dilakukan jika kesalahan berasal dari pihak fiskus, misalnya petugas salah input atau ada gangguan di sistem. Lalu penghapusan sanksi diberikan pada kondisi luar biasa, misalnya bencana alam, pandemi, atau force majeure yang membuat wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Force majeure atau keadaan kahar adalah keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan dihindari, yang menghalangi seseorang untuk memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Poin penting di sini adalah keadilan. Negara tidak hanya menghukum tetapi juga mempertimbangkan keadilan khusus yang bisa mengurangi beban wajib pajak. Lalu di set kelima adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menilai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis-jenisnya ada rutin, khusus, lapangan, dan kantor. Rutin dilakukan secara berkala sesuai jadwal, lalu khusus dilakukan jika ada indikasi pelanggaran, lalu lapangan, pemeriksaan langsung di tempat usaha atau lokasi wajib pajak. Selanjutnya kantor, pemeriksaan dokumen yang dilakukan di kantor pajak. Lalu di set ke-6 ada alur pemeriksaan pajak. Tahapan-tahapannya yaitu ada surat pemberitahuan pemeriksaan dikirim kepada wajib pajak, lalu pengumpulan data dan dokumen dari wajib pajak, analisis dan pemeriksaan atas data tersebut. Selanjutnya pembahasan hasil pemeriksaan bersama wajib pajak, lalu berita acara pemeriksaan disusun sebagai dokumen resmi. Yang terakhir, surat ketetapan pajak atau disebut SKP diterbitkan sebagai keputusan akhir. Dengan alur ini, DJP memastikan transparansi proses pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Camelia. Baik, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyidikan pajak dan tim quality assurance atau QA. Pertama, penyidikan pajak. Apa sih penyidikan pajak itu? Penyidikan pajak adalah proses hukum yang dilakukan jika ada dugaan tindak pidana pajak, seperti contohnya penggelapan atau pemalsuan dokumen. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum dan dapat berujung ke ranah pidana. Yang kedua, yaitu tim quality assurance atau QA. QA ini berfungsi untuk menilai kualitas pemeriksaan pajak, memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, dan menjaga keadilan bagi wajib pajak. Dengan adanya QA, proses pemeriksaan tidak hanya menekankan pada kepatuhan, tetapi juga pada kualitas dan integritas pelaksanaannya. Lanjut, ini ada upaya hukum wajib pajak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak, ia berhak mengajukan upaya hukum. Tahapannya, pertama, jika keberatan, ini diajukan ke DJP. Kedua, jika ingin banding, diajukan ke pengadilan pajak. Ketiga, yaitu tahap peninjauan kembali atau PK, ini diajukan lagi ke Mahkamah Agung. Sistem ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki mekanisme resmi untuk memperjuangkan haknya. Kita masuk ke bagian keberatan dan banding. Keberatan ini yang tahap awal, yaitu diajukan ke DJP jika wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib pajak harus melunasi 50% dari jumlah pajak yang disengketakan. Nah, yang tahap kedua yaitu banding. Banding ini diajukan ke pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan keberatan diterima. Ini menegaskan bahwa sengketa pajak bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang jelas dan bertingkat. Kita akan membahas tentang peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali atau PK ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung atau MA terhadap putusan pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap. Syarat pengajuan PK antara lain adanya bukti baru atau novum atau terdapat kekeliruan dalam putusan sebelumnya. PK hanya dapat diajukan 1 kali kecuali dalam kondisi luar biasa yang diatur oleh undang-undang.
Peninjauan kembali ini terdapat dasar hukumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Ya, kesimpulannya, di pertemuan 10, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meringankan, membatalkan, atau menghapus sanksi administrasi. Selanjutnya itu pertemuan 11, pemeriksaan pajak dilakukan secara sistematis, bahkan ada penyidik pidana bila ditemukan pelanggaran serius, serta diawasi oleh tim QA. Dan untuk yang terakhir, pertemuan 12, yaitu tentang PK. Upaya hukum keberatan banding PK adalah hak setiap wajib pajak untuk mencari keadilan. Jadi kesimpulan dari materi yang dibahas yaitu sanksi administrasi pajak bisa dikurangi, dibatalkan, atau dihapus hingga tidak selalu memberatkan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Demikian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.